Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan membahas prediksi atau alur spoiler Wusen Jujai ke-297 yang akan dirilis besok guys, tepatnya hari Selasa. Dimana di episode kemarin pengepungan yang dilakukan Leng Bokong lagi-lagi dibuat kandas. Karena seperti diketahui, Mo Tianming yang awalnya anggota aliansi Leng tanpa diduga malah menyerang Leng Bokong. Jelas pergerakan Mo Tianming ternyata itu hanya akting belaka. Tak tanggung-tanggung keterkejutan juga terus berlangsung. Di mana tiga tetua Zhou Qingpeng, tetua Yelu dan tetua Dongpang mereka secara bersamaan meledakkan daukinya yang hal itu mengekspos kekuatan yang sebenarnya yakni di ranah Martial King. Dan terakhir keterkejutan Leng Bokong juga dirasakan ketika Liu Xuanrui dan Liu Tai yang benar-benar muncul. Gimana guys cerita selengkapnya? Namun sebelum mulai Mimin tegaskan lagi bahwa ini adalah spoiler. Yang tentu antara cerita yang disampaikan sudah pasti tak sama dengan visualnya. Karena Mimin ambil dari novelnya yang wah ceritanya masih panjang guys. Jika penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah kemunculan Liu Tai yang menyeramkan, tentu Leng Bokong dan aliansinya terlihat bergetar dan ketakutan. Mereka seakan tak percaya dengan manusia yang hadir di depannya. Namun meski begitu Leng Bokong masihlah penasaran atas kelakuan Mo Tianming yang menjebaknya. Dia tak mengerti dengan keputusan Mo Tianming. Pertanyaan itu seketika dijawab olehnya yang kini melirik Heinu yang langsung membuka jubahnya dan memperlihatkan bekas luka bakar pada tubuhnya. Tentu luka bakar dari Heinu mengingatkan Leng Bokong dan aliansinya atas kejadian di masa lalu. Namun meski begitu Leng Bokong masihlah tak mengingat hingga meminta Heinu untuk menjelaskannya. Dengan tertawa keras Heinu menceritakan tragedi 35 tahun yang lalu yang dilakukan oleh keluarga Leng pada keluarga Yuan. Dikatakan bahwa tragedi itu sangat mengerikan karena pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Leng pada keluarga Yuan. Yang pada akhirnya hanya tersisa satu orang yang itu adalah Heinu guys. Mendengar cerita itu tentu Leng Bokong dan yang lainnya menjadi terkejut. Karena tak diduga alasan Mo Tianming membantunya karena keluarga Mo dan keluarga Yun ternyata memiliki hubungan yang sangat mendalam. Karena hanya dengan cara ini Mo Tianming melakukan akting bergabung dengan aliansi Leng untuk membalas dendam. Di saat yang sama tiga tetua pun seketika mengepungnya. Dengan sekejap tak membuang banyak waktu, Liu Tai pun langsung menyerangnya dan terjadilah sebuah ledakan. Serangan demi serangan terus dilancarkan, hingga saat ini Leng Bokong dan yang lainnya kewalahan hingga terluka sangat parah. Namun meski begitu mereka masihlah belum menyerah dan kini berencana menangkap Qin Chen untuk menjadikan sandera. Dengan pengawasan semua orang serangan Leng Bokong langsung datang ke arah Qin Chen dan Heinu. Tentu melihat itu Heinu merasa khawatir dan seketika menggunakan tombak es yang dalam sekejap meledak bersamaan dengan rune yang tak dapat dihitung. Ledakan itu membuat pecahan tombak es terlihat bergegas menuju pada Leng Bokong dengan suara yang menakutkan. Leng Bokong merasa ketakutan namun meski begitu tak ada yang bisa ia lakukan selain membenturkan energi di tubuhnya dengan pecahan tombak itu. Dalam waktu singkat sebuah ledakan perlahan muncul. Keduanya langsung mengalami luka yang benar-benar parah sampai seteguk darah terlihat keluar dari masing-masing mereka. Tak sampai di situ setelah menjatuhkan Heinu Leng Bokong menargetkan Qin Chen untuk ditangkap. Dalam sekejap semua dauki di tubuhnya mulai ia ledakan hingga memunculkan sebuah tangan besar yang diarahkan langsung pada bos Qin Chen. Leng Bokong seketika tertawa karena dengan serangannya ia berhasil menangkap Qin Chen kali ini. Namun di sela kegembiraan itu tiba-tiba Qin Chen tersenyum tipis sembari mengatakan bahwa kekuatan Leng Bokong masihlah jauh lebih cukup untuk bisa menangkapnya. Dengan sedikit gerakan, labu berwarna hitam mulai muncul di tangan Qin Chen. Kumpulan serangga mulai keluar hingga membentuk seperti dua awan yang sangat gelap. Tak hanya itu, serangga ini yang awalnya berbentuk biasa saja ternyata kini telah bertransformasi menjadi serangga besar yang langsung menggerogoti tangan dauki dari si Bokong. Puluhan hingga ribuan serangga yang menggerogoti tangan daukinya membuat Leng Bokong terkejut dan ketakutan. Jantungnya mulai bergetar hebat hingga seteguk darah menyembur keluar dan tangan dauki akhirnya musnah. Qin Chen yang telah terbebas kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menusuk tangan Leng Bokong dengan pedang karatnya. Leng Bokong sangat marah karena telapak tangannya tiba-tiba patah dan sosoknya mundur beberapa langkah.
Tentu dirinya seakan tak percaya mengenai kekuatan Qin yang sebenarnya bisa keluar dari tangkapan tangan Daukinya. Dirinya yang awalnya sangat senang alih-alih bisa menangkap Qin, tapi malah terluka cukup parah. Melihat situasi itu, Yan Wuji seakan-akan mengolok-ngolok Leng Bokong guys. Karena di saat ini Leng Bokong tentu tak bisa menangkap Qin yang hanyalah seorang bocil. Fenomena ini tentu membuatnya sangat marah karena pertarungan yang dilakukannya di atas langit itu sebenarnya untuk menciptakan peluang bagi Leng Bokong untuk menangkap Qin. Namun tak disangka ia bukan hanya tak bisa menangkapnya, justru kali ini malah terluka dikala berhadapan dengan bos Qin. Tentu mendengar ejekan itu Leng Bokong seakan menjadi sangat murka dan langsung meledakkan Dauki di tubuhnya. Namun sesuatu hal yang mengejutkan terjadi guys, yang mana kekuatan Leng Bokong ternyata kali ini tak bisa disalurkan pada semua organ yang ada di tubuhnya. Bahkan di saat ia meledakkan Daukinya, tiba-tiba Leng Bokong merasakan kesakitan pada tangan kanan yang sebelumnya ditusuk pedang berkarat Qin. Situasi di sana terlihat semakin mencekam karena tubuh Leng Bokong saat ini sudah tak stabil yang bahkan tak bisa mengerahkan semua kekuatannya. Qin yang melihatnya lagi-lagi tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa tangan Leng Bokong yang sebelumnya telah ditusuk olehnya itu merusak dan mengacaukan semua meridian di dalam tubuhnya. Namun meski begitu Leng Bokong merasa tak percaya dan kembali kekeh menyerang Qin. Melihat itu Qin pun mau tak mau kembali mengerahkan pasukan serangganya untuk menyerang Leng Bokong. Tak sampai di situ, di saat Leng Bokong merasa panik, bos Qin seketika mengeluarkan kekuatan mental yang langsung diarahkan pada Leng Bokong. Dan seketika pikirannya seakan menjadi pusing hingga tubuhnya itu mulai ditarik ke dalam jurang yang sangat dalam. Di alam bawah sadarnya di sana muncullah sebuah pedang yang terus mengejarnya. Yang tanpa diduga secara langsung pedang yang terlihat menakutkan tiba-tiba memotong tangannya. Dengan sebuah teriakan yang menyakitkan, Leng Bokong sangatlah kesakitan dan buru-buru mengambil lengannya yang sudah terpotong. Namun hal itu tidaklah berhasil karena dengan cepat serangga bos Qin langsung memakan semua lengan Leng Bokong. Dengan ini tangan kanannya benar-benar dihapuskan. Tragedi ini tentu membuatnya sangat-sangat terpukul karena ia berpikir bahwa di masa depan ia akan menjadi praktisi bertangan satu. Tak lama setelah itu Qin kembali mengeluarkan sebuah formasi pedang yang langsung ia lancarkan pada Leng Bokong. Dengan sekejap, tusukan pedang bos Qin seketika menusuk dada Leng Bokong dengan sangat kejam. Dirinya seakan tak percaya bahwa kekuatan seorang martial king tingkat 7 nyatanya dikalahkan dengan bos Qin yang hanya seorang bocil. Pada saat ini lukanya telah sangat begitu parah guys. Namun Leng Bokong di sana masihlah terus berjuang yang kali ini ia berpikir untuk kabur. Karena tubuhnya tak lagi sanggup untuk melakukan sebuah pertarungan. Namun jelas pelarian Leng Bokong tentu membuat bos Qin tak tinggal diam. Dengan kecepatannya bos Qin melesat ke arah Leng Bokong sembari mengeluarkan sebuah kekuatan pedang yang berhasil memblokir jalur pelariannya. Pada saat ini Leng Bokong sangat ketakutan. Ia pun mundur beberapa langkah karena takut dengan bos Qin. Saat ini pikirannya tak lagi memiliki keberanian untuk melawannya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Bos Qin tanpa ragu langsung menyerangnya hingga menghantam tangan kiri Leng Bokong. Leng Bokong merasa panik karena kini kedua tangannya memang benar-benar telah menghilang. Di saat kegilaan masih terus terjadi, kali ini giliran pergerakan Mo Tianming yang langsung menyerang Leng Bokong. Penyiksaan tak sampai di situ guys. Heinu yang telah bangkit ia pun kembali bergabung. Dirinya kembali mengeluarkan tombak esnya yang seketika menusuk Leng Bokong. Tragedi ini tentu sangatlah mengejutkan. Yan Wuji dan yang lainnya merasa tak menyangka bahwa sebenarnya Leng Bokong itu telah terbunuh dengan sangat kejam. Dengan begitu saat ini mereka hanya memiliki satu pikiran guys. Ya, betul, yakni melarikan diri dan kabur dari tempat ini. Karena dengan terbunuhnya Leng Bokong, mereka tak lagi memiliki kesempatan untuk menang. Lagi-lagi di saat mereka terus berpikir, Liu Tai dengan tinjunya langsung menghantam Yan Wuji. Namun dengan kelicikannya Yan Wuji malah menarik Wu Chengpeng hingga pada akhirnya pukulan Liu Tai bersarang pada tubuh Wu Chengpeng. Jelas ketiganya saat ini tak ada yang bisa dilakukan selain untuk menyelamatkan diri masing-masing. Wu Chengpeng tentu sangat marah dengan sikap Yan Wuji yang serta-merta menarik dirinya untuk dijadikan tameng pukulan Liu Tai. Bersamaan dengan itu Yan Wuji kemudian mengeluarkan jimat hingga memunculkan sebuah portal spasial yang menyelimutinya.
Semua orang termasuk Yan Wuji saat ini kabur melewati ruang kehampaan itu. Dikatakan bahwa jimat ini merupakan sebuah artefak untuk melarikan diri. Akan tetapi nampaknya kekuatan spasial yang dikatakan mengerikan, ternyata itu sama sekali tak berpengaruh pada Liu Tai yang merupakan martial king tahap puncak. Dengan kecepatannya, ia pun menarik Wu Chengpeng dan Yan Wuji untuk keluar dari portal itu. Sebuah kekuatan yang mengerikan yang bahkan bisa menembus ruang akhirnya mampu menarik semua orang dan langsung menghajarnya. Wadaw, dan kayaknya sampai di sini dulu guys untuk cerita spoilernya. Kita nantikan cerita sebenarnya dari Wusen Jujai episode 297. Saya Bang Jago undur diri dan seperti biasa, yo, salam para jagoan.